Sudah siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai pelajaran, ibu cek dulu ya kehadirannya. Hari ini siapa aja yang nggak hadir? Video dulu. Cuma video sendiri ya. Karena apa nggak datang? Sakit gigi. Oke, jadi kita doain ya temennya supaya lekas sembuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Apakah baik, sehat? Sehat ya. Udah siap untuk belajar hari ini? Siap ya. Oke. Nah, sebelum belajar kita mulai, kita lakukan ice breaking. Boleh berdiri? Boleh. Oke, ini ice breaking untuk melatih konsentrasi. Oke, nah jadi pada kali ini kita akan belajar mengenai peluang majemuk. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan peluang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Nah, sebelumnya kita belajar mengenai peluang suatu kejadian. Nah, ada nggak yang ingat apa itu peluang? Ada yang ingat apa itu peluang? Kemungkinan kejadian, Bu. Peluang adalah kemungkinan kejadian. Jadi peluang itu adalah nilai besar harga kemungkinan suatu kejadian. Bagaimana menentukan peluang? Rumus peluang apa? PA sama dengan NA sama NS. Oke, jadi salah satu contoh kehidupan sehari-hari mengenai peluang adalah bermain dadu dan apa namanya? Bermain koin. Nah, jadi kita bertanya nih, berapa sih peluang munculnya mata dadu 4? Berapa peluang muncul mata dadu 8 dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada kejadian majemuk. Jadi apa sih itu kejadian majemuk? Ayo, sebelum itu kejadian majemuk. Yang namanya majemuk itu artinya banyak, lebih dari satu. Jadi kejadian majemuk adalah kejadian yang terbentuk dengan mengkombinasikan dua atau lebih kejadian. Jadi misal pada dadu, berapa muncul peluang mata dadu 4? Berapa muncul peluang mata dadu 8? Nah, kemudian kita kombinasikan. Jadi bagaimana berapa peluang muncul mata dadu 4 atau 8? Nah, itu yang dinamakan dengan peluang kejadian majemuk. Jadi kejadian majemuk itu yang akan kita pelajari itu ada 3. Kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersamaan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah kejadian saling lepas. Oke. Udah? Nah, ayo kita mengingat. Tadi rumus dari peluang apa? Peluang suatu kejadian. PA sama dengan NA per NS. Nah, kita ingat lagi materi himpunan. Diketahui himpunan A dan himpunan B. Gabungan dari kedua himpunan tersebut dinotasikan sebagai buku. Buku itu bukan? Irisan dari kedua himpunan dinotasikan berbalik. Jadi rumus untuk menentukan banyaknya anggota dari gabungan himpunan A dan himpunan B adalah NA tambah NB kemudian dikurang NA iris D. Oke, sudah ingat semuanya, baik? Masuk ke permasalahan selanjutnya. Nah, jadi di sini ada permasalahan 1.
Udah? Sekarang kalian berkolaborasi dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Anak-anak udah siap semua? Sudah. Nah, jadi hasil diskusi kalian bisa kalian jadikan nanti dalam bentuk video, dalam bentuk infografis, poster, BPT dan lainnya, sekreatif kalian semua. Oke, baik. Hasil diskusinya akan kalian presentasikan. Oke, kelompok 1 coba presentasi ke depan. Siap semuanya. Iya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gitu lah, Bu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang semua. Siap. Oke, udah paham semuanya? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Nah, sekalian sudah. Jadi di sini kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ada nggak yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Oke, Hafiza, silakan berdiri, Hafiza. Baik Bu, saya menyimpulkan pelajaran yang saya dapatkan pada hari ini. Pada paper untuk menentukan peluang kejadian Bu, misalnya kejadian A dan kejadian B terjadi secara bersamaan, atau dengan kata lain tidak saling terikat dan tidak mempunyai irisan. Maka kejadian ini disebut dengan kejadian saling lepas Bu. Kemudian kalau kejadian A dan B kata lain tidak saling lepas, jika dua kejadian tersebut sebagiannya dapat terjadi secara bersamaan, atau dengan kata lain saat ada kejadian saling terkait Bu. Oke, baik, terima kasih. Kembali Hafiza. Oke, benar yang dikatakan oleh Hafiza tadi, jadi kejadian tidak saling lepas terjadi ketika ada sebagian kejadian A dan sebagian kejadian B itu terjadi secara bersama-sama. Itu dinamakan kejadian tidak saling lepas. Nah, kejadian saling lepas itu berkaitannya. Jadi kejadian saling lepas itu terjadi ketika dua kejadian terjadi secara bersama-sama. Oke, Ibu akan memberikan kalian latihan soal yang akan dikerjakan secara individu. Nanti ini sebagai tugas pada kalian. Baik, terima kasih kepada anak-anak. Kita berikan tepuk tangan untuk kegiatan kita pada pagi ini dan Ibu apresiasi kerjasama kalian hari ini sangat luar biasa bagus. Oke? Nah, jadi kalian Ibu harapkan pada pertemuan selanjutnya akan mempelajari materi yang akan kita selanjutnya. Jadi kita akan mempelajari materi kejadian saling bebas. Kalian bisa mempelajari. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, boleh dipimpin doanya, Maya? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, baik, kita akhiri ya pelajaran kita hari ini. Gue harap kalian tetap semangat.